Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ananda Talaulu dari kelas manajemen 23C. Kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai menggali ide bisnis. Menggali ide bisnis yang inovatif dan berpotensi sukses adalah langkah pertama yang krusial dalam perjalanan wirausaha. Di tengah persaingan yang semakin ketat dan perkembangan teknologi yang pesat, kemampuan untuk menentukan dan mengembangkan ide bisnis yang relevan dan unik menjadi sangat penting. Proses ini tidak hanya melibatkan kreativitas, tetapi juga analisis mendalam, riset pasar yang komparatif, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar. Dalam panduan ini, kita akan menjelajahi secara mendetail setiap langkah dalam proses menggali ide bisnis, memberikan alat dan strategi yang diperlukan dalam mengembangkan ide yang berpotensi sukses. Apakah kita dapat menggali proses penting ini dengan cara yang terstruktur dan inovatif? Menggali ide bisnis yang inovatif dan berpotensi sukses adalah langkah penting dalam perjalanan wirausaha. Berikut adalah panduan mendetail mengenai cara menemukan dan mengembangkan ide bisnis. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan dan masalah di pasar, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang belum terpenuhi adalah langkah pertama dalam menentukan ide bisnis yang relevan. Analisis pasar, lakukan riset pasar dan pemetaran yang ada. Yang ketiga, ada wawancara dan survei, berinteraksi langsung dengan calon pelanggan untuk mendapatkan wawasan langsung. Lalu mengamati tren dengan memperhatikan perubahan tren sosial, teknologi, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi pasar. Sumber informasi dari media sosial, jurnal tren, dan industri pasar. Selanjutnya kita menggunakan pendekatan yang kreatif, yaitu ada brainstorming. Dengan mengadakan sesi brainstorming dengan anggota tim atau individu, kita dapat menghasilkan ide sebanyak mungkin tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada mind mapping, menggunakan teknik mind mapping untuk mengevaluasi ide-ide terkait secara visual. Selanjutnya ada scaper, yaitu terapkan metode scaper, substitutive, combinative, adaptive, modificative, put to and after use animated research untuk mengembangkan ide dari produk atau layanan yang sudah ada. Selanjutnya ada analisis SWOT, strengths, yaitu mengidentifikasi kekuatan dari ide bisnis, weakness, memahami kelemahan, opportunity, yaitu mencari peluang yang bisa dimanfaatkan, serta ancaman, yaitu kita harus mengenali ancaman yang mungkin akan menghadang kita. Selanjutnya, evaluasi dan seleksi ide. Yang pertama adalah kelayakan teknis, yaitu mempertimbangkan apakah ide yang kita dapat diwujudkan secara teknis. Selanjutnya, potensi pasar, yaitu analisis seberapa besar pasar yang dapat kita capai. Kompetisi, yaitu evaluasi tingkat persaingan dan keunggulan kompetitif dari ide bisnis. Sumber daya, yaitu perihal apakah ada yang memiliki sumber daya, yaitu secara finansial, manusia, maupun teknologi. Kelima, ada validasi ide, yaitu dengan melakukan prototipe dan MVP untuk menguji konsep bisnis. Feedback pelanggan, dapat umpan balik dari pelanggan potensial melalui uji coba produk. Dan terakhir, literasi adalah untuk menyempurnakan ide bisnis yang kita miliki. Selanjutnya, riset pasar lanjutan. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu dengan mensegmentasi pasar untuk menemukan target audiens yang tepat. Yaitu selanjutnya ada analisis kompetitif dengan mempelajari pesaing utama dan strategi mereka. Riset harga, yaitu dengan menentukan strategi harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan. Ketujuh, merencanakan strategi eksekusi. Yang pertama dengan menggunakan metode model bisnis canvas, yang menggunakan bisnis canvas untuk merancang model bisnis secara menyeluruh. Roadmap produk, buat roadmap untuk mengembangkan produk dan peluncuran ke pasar. Dan terakhir, rencana pemasaran dengan mengembangkan strategi pemasaran untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, yang kedelapan ada pembentukan tim, yaitu dengan melakukan rekrutmen, yaitu mencari anggota tim yang memiliki keterampilan dan visi yang sejalan dengan ide bisnis kita. Selanjutnya, pembagian tugas, yaitu menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim. Yang kesembilan, ada sumber pendanaan, yaitu dengan mencari investor atau venture capital yang tertarik dengan ide bisnis.
Crowdfunding itu dengan menggunakan platform untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang luas, serta bootstrapping itu dengan mempertimbangkan memulai ide bisnis modal sendiri dan menghindari ketergantungan pada pihak luar. Yang ke-10, monitoring dan evaluasi, yaitu yang pertama dengan melakukan performa indicator atau KPIs dengan menetapkan KPI untuk mengukur kemajuan bisnis. Yang kedua ada feedback loop, yaitu selalu buka diri untuk umpan balik dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Continuous improvement, terus mencari cara untuk meningkatkan produk, layanan, dan operasi bisnis. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menggali ide bisnis yang potensial dan mengembangkan menjadi usaha yang sukses dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu contoh. Yang pertama yaitu ada satu makanan sehat, yaitu sebuah perusahaan yang mengembangkan produk makanan sehat dan organik untuk pasar dan semakin peduli dengan kesehatan nutrisi mereka, melakukan riset pasar untuk mengetahui tren konsumen, kebutuhan nutrisi, serta mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif ada yaitu penciptaan lapangan kerja yang baru, inovasi produk dan layanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan dan kontribusi ekonomi. Selanjutnya dampak negatif yaitu resiko kegagalan bisnis, dampak lingkungan yang negatif, persaingan yang meningkat, ketidakpastian ekonomi. Tujuan dalam pengembangan ide bisnis adalah untuk menghasil atau mencapai sesuatu tertentu yang diharapkan. Beberapa tujuan utama dalam mengembangkan ide bisnis meliputi: yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, yaitu tujuan utama dari pengembangan ide bisnis adalah untuk menemukan celah atau kebutuhan di pasar yang belum terpenuhi. Dengan mengidentifikasi kebutuhan ini, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan menciptakan nilai tambahan bagi konsumen. Yang kedua, mengembangkan produk atau layanan yang inovatif, yaitu tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan produk atau layanan yang inovatif dan berbeda dari apa yang sudah ada di pasar. Dengan inovasi, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan membedakan diri dari pesaing dan perusahaan lain. Yang ketiga, menghasilkan keuntungan. Tujuan bisnis yang berdasar adalah menghasilkan keuntungan. Dengan mengembangkan ide bisnis yang relevan, perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan yang mereka miliki. Membangun keunggulan kompetitif. Tujuan lainnya adalah untuk membangun keunggulan kompetitif di pasar. Dengan mengembangkan produk atau layanan yang unik dan bernilai tambah, perusahaan dapat mengukuhkan posisinya di dalam dan menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari pengembangan ide bisnis. Dampak dari pengembangan ide bisnis dapat dirasakan dalam berbagai aspek, termasuk yang pertama ada ekonomi, yaitu mengembangkan ide bisnis dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan pendapatan, serta mendorong investasi. Selanjutnya ada sosial, yaitu ide bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup dan memberikan solusi bagi masalah yang sosial yang ada. Dan terakhir lingkungan, yaitu dengan mengembangkan ide bisnis yang dapat berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mengurangi jejak karbon, menghemat sumber daya alam, dan melindungi lingkungan serta untuk generasi yang mendatang. Kesimpulan dari materi-materi yang kita bahas tadi yaitu mengembangkan ide bisnis adalah proses kompleks dan penuh tantangan. Dengan melakukan riset pasar yang cermat, berinovasi, dan mempertimbangkan tujuan untuk jangka panjang, sebuah ide bisnis dapat menjadi dasar bagi kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Meskipun ada resiko dan tantangan, dampak positif yang dihasilkan oleh ide bisnis sukses dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi yang mendatang.